Jangan di sini, bosnya enggak, bosnya dipindah ke sini ya. When was the news published? Biasanya dikasih keterangan. Ini kan berarti bentuk kalimat pasif kan? Ya kan? When was the when was the news published by CNA? Nah, nanti kan jawabannya the news was published by CNA on September 17 gitu kan. Oke, lagi misalnya saya mau tanya jangan, itu terlalu gampang, nggak mutu itu. Itu nggak mutu itu. Pertanyaannya gini, Taiwan nomor berapa ya gitu, coba gimana ngomongnya ya, coba tak tes gimana, coba kalau nggak mutu bisa nggak ngomongnya gimana. Taiwan itu peringkat keberapa, ayo coba kalau nggak mutu. Nah, ayo coba mutu nggak. Taiwan nomor berapa, peringkat keberapa? How much itu kan berapa duit ini. Ini pokoknya jawabannya gini, Taiwan is placed 29 20 apa baca 29th 29th on the ranking gitu. Itu jawabannya. Jadi pertanyaannya seperti apa? Taiwan is placed 29th on the ranking. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Jadi kita mau tanya Taiwan itu menempati ranking keberapa kan gitu. Bukan buat number, buat rank, buat rank is Taiwan. Enggak dong, place dong. Pakainya kan itu place. Kan place itu. What rank is Taiwan place? Jadi kan Taiwan is placed 29th on the ranking. Ya, oke. Oke. Negara mana yang menempati peringkat paling rendah? Which country at the bottom of the ranking is Afghanistan? Which country which country bukan, which country is at the bottom of the ranking, ya kan, benar kan? Which country is at the bottom of the rank? The bottom of the rank is Afghanistan. Oke. Terakhir nomor 5, apa ya? Anda tahu Indonesia nomor berapa? Jadi ini kan cerita mengenai apa, the power of passport gitu ya. Jadi paspor itu semakin
gampang masuk ke negara orang lain tanpa visa itu semakin powerful, ceritanya seperti itu. Tahu Indonesia nomor berapa? Indonesia itu kalau nggak salah nomor 70-an. 70-an. Jauh banget. Nomor satu, nomor satu tadi apa? Kalau nggak salah Jerman ya. Jerman sama Swedia kalau nggak salah. Ya kan? At the top of the ranking are Germany and Sweden. Jadi Jerman itu, negara Jerman itu Germany ya, Germany. Bukan Jerman tapi Germany. Oke. Terus kalau di Asia paling powerful itu tahu di mana? Di Asia. Ya, Singapura sama Jepang. Singapura betul. Ya, ngeri ya, Singapura tuh ngeri ya, serius. Coba Anda bayangkan ya, Singapura itu kan saupel tuh, benar ya. Kecil, nggak punya apa-apa kan, minyak nggak punya, batu bara nggak punya, bahkan air aja nggak punya mereka gitu ya. Tapi Anda bayangkan, nah, maupun dompleng, kita yang dompleng kok. Kita itu yang dompleng sama Singapura. Salah, bukan kita dimanfaatin, tapi kita menyerahkan diri untuk dimanfaatkan. Gini, ah, eh, soalnya, ah, ah, iya betul. Kita kita nggak bisa nyalain orang yang lebih pintar dari kita. Kita nggak bisa nyalain orang yang memanfaatkan kita. Salah kita kenapa kita mau dimanfaatin. Orang tahu kok kita dimanfaatin gitu kan, bener nggak? Ah ya makanya itu. Jadi kita harus sadar itu kan. Kadang saya mikir ya, banyak konflik di Indonesia itu ya mungkin bisa jadi mereka itu yang itu loh apa, membakar itu. Maksudnya yang ngobong-ngobongi gitu loh. Banyak konflik apa gitu ya. Ya kan makanya. Ah, iya makanya. Makanya sekarang kan kita harus tambah pinter kan. Apalagi kita yang sudah sampai ke Taiwan gitu kan, kita harusnya sudah sadar, oh iya ya ternyata bangsa kita itu masih ketinggalan jauh gitu kan. Ketinggalan sangat jauh sekali. Jadi harusnya kita bisa sadar, kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang ada di Indonesia supaya pikirannya itu terbuka gitu loh. Jadi pikirlah yang memang apa layak dipikirkan gitu ya. Jadi kasihan lah ya. Jadi Singapura itu kayak kecil tapi dia nyengat gitu ya, menyengat. Kecil tapi menyengat loh. Nah, oke, tapi gini, kita nggak boleh benci ya, karena benci itu nggak baik ya. Kita nggak boleh benci sama Singapura, nggak boleh benci sama Malaysia, nggak boleh benci sama apa, sama Cina, nggak boleh benci sama, pokoknya kita nggak boleh benci sama sama bangsa apapun, itu nggak baik ya. Tapi kita harus apa ya, kalau mereka benci kita harus mengasihi gitu kan, harus mencintai supaya mereka malu kan, bener nggak? Ini orang ini aku benci tapi kok masih, orang ini aku manfaati tapi kok masih sayang, masih baik gitu kan. Jadi seperti itu, oke. Jadi jangan benci, boleh mereka memanfaatkan kita, kita merasa dimanfaatkan mereka, tapi kita nggak boleh benci. Suatu hari nggak salah. Jadi gini, apa pepatah disambung bisa nggak itu kalau patah? Oke. Oh ya, oke. Jadi intinya gini, jangan jangan benci, kita kita harus kita harus memberkati ya, kita harus memberkati. Suatu ketika nanti pasti kita bisa jadi negara yang memberkati ya. Oke. Iya. Oke. Jadi
Kalau saya pikir sih pemerintahannya yang kurang apa ya, maksudnya kadang mereka masih mikirin diri sendiri kan, pejabat-pejabatnya masih uh, nah makanya jadi kita harus memilih pemimpin yang ngerti kita gitu kan, punya hati gitu ya, punya hati. Oke, terakhir nomor 5. Pertanyaannya gini, Jerman nomor berapa? Nah, gimana coba? Jerman itu nomor berapa? Sama dong berarti. Enggak, jangan itu sama. Itu sama kayak nomor 3 kan? Berarti jangan itu. Eh, apa ya? Misalnya pertanyaannya gini. Oh ya, mengapa eh, paspor dari negara miskin itu tidak punya power? Nah gitu. Ini kan ada pernyataan gini, the less powerful passports are issued by poor countries, often mirrored in conflict. Mirrored in conflict itu maksudnya terjadi banyak gitu ya, konflik. Ya, pertanyaannya gini, why? Aha. Why? Why are the poor? Why the jangan don't has power, less power, least power. Why? Yeah, why are the poor countries passport the least powerful? Nggak usah kasih. Why the poor countries passport? Why are the, why are the poor countries passport? Kok aneh ya? Nggak masalah, partikel boleh lebih dari satu. This power. Why? Why? Kalau misalnya gini gimana? Why does the poor countries passport produce the least powerful passport? Itu gimana? Why does the poor countries nggak usah pakai passport. Ini kan. Why does the poor countries produce the least powerful passport? Gitu kan. Because the poor countries often mired in conflict. Kan gitu jawabannya. Bisa dipahami nggak? Why does the poor countries produce? Nggak boleh. Kalau countries berarti nggak boleh pakai das ya, pakainya do. Kan countriesnya banyak ya. Why do the poor countries produce the least powerful passport? Kenapa negara-negara miskin menghasilkan paspor yang tidak powerful gitu ya. The least powerful itu maksudnya powernya paling rendah gitu. Terus jawabannya because they often mired in conflict. Jadi mereka
karena mereka mempunyai banyak konflik, makanya pasportnya tidak punya power gitu ya, is powerful. Oke, bisa dipahami? Pokoknya yang saya mau garis bawahi di sini adalah jangan lupa untuk meletakkan auxiliary-nya ya. Jadi do, is itu kan auxiliary itu, was ya kan. Nah, auxiliary itu letaknya di belakang subjek. Jadi kita lihat di sini kan subjeknya berarti the main idea, the news gitu kan. Taiwan at the bottom of the ranking itu kan subjeknya. Jadi auxiliary itu letaknya setelah question ya, setelah WS question dan sebelum apa? Sebelum subjek. Oke. Diingat-ingat ya. Itu adalah struktur baku untuk membuat kalimat tanya. Nah, itu struktur bakunya seperti itu. Oke. Oke. Struktur pertanyaan, struktur kalimat tanya ya. Struktur kalimat tanya itu adalah depannya kan WS question-nya. Jadi bisa what, when, which gitu ya. Lalu setelah itu auxiliary. Ya, auxiliary. Masih ingat kan auxiliary itu apa? Auxiliary? Betul ya, auxiliary itu does, did, do, is, what ya, to be kan itu. Atau juga bisa models ya kan, bisa models. Bisa models kayak can, will, itu kok ada orang ya, mati rake. Enggak, oke, enggak apa-apa, ada penampakan. Oke, ya, oke, auxiliary kemudian subjek, oke, subjek, lalu verb, lalu kalimat tanya ya, itu adalah struktur kalimat tanya. Oke, WS question, auxiliary, subjek, kemudian verb. Ya, oke, next. Terus habis itu membuat tag question. Oh, gampang. Kalau tag question struktur kalimatnya sama persis kayak di atas ya. Sama persis kayak di atas. Hanya oke, tag question itu atau bisa juga yes no question ya, hampir sama ya, yes no question. Itu yes no question nih. Ya sebetulnya memang yes no question sih, karena kan kalau tag question pasti jawabannya cuma yes atau no aja. Ya kan, pasti jawabannya yes no question. Oke, untuk struktur kalimatnya itu sama persis kayak atasnya, cuman WS questionnya dihilangkan, jadi cuman sampai ini. Oke, nah kalau misalnya tag questionnya itu melekat dengan sebuah pernyataan, jadi ada pernyataan di depannya itu ya. Nah lalu auxiliary-nya tinggal Anda balik aja. Jadi kalau pernyataannya itu positif berarti nanti negatif. Contohnya misalnya I'm crazy gitu ya. Berarti apa tag questionnya? Nah, I'm not gitu ya. Dari ini biasanya nggak ada, ini nggak ada, pakainya aren't ya, nggak ada aren't I ya, aren't I.
Kenapa? Ya itu aturannya seperti itu. Jadi nggak ada am not I itu nggak ada. Jadi aren't I itu di modul ada. Atau enggak Anda pernah baca kayak gini nggak? Ain. Oke, itu hampir sama ya. Itu hampir sama dengan aren't ya. Tapi gini, ain. Ain. Oh ya, bisa. Boleh juga. Jadi ain itu sebetulnya malah general. Bisa dipakai untuk subjek I, bisa, you bisa. Kayak lagunya si siapa itu? Apa? Ya Alicia Keys itu kan. Nah, itu kan ada tulisan ain-ainnya kan. Some people say for nah itu loh. Some people itu loh. Nah, gitu kan. Nah, itu kan ada tulisan ain-ainnya itu. Oke. Jadi pakainya bukan am not I tapi aren't I. Atau enggak ain't I. Contohnya lagi misalnya. Berarti tag questionnya apa? Bukan. Does she, ya kan? Karena kan ini pakainya does kan. Jadi pakainya does she. Lagi misalnya misalnya gini. Berarti apa tag questionnya? Bukan. They had a new house. They had a new house. Itu tensesnya apa dulu? Itu tensesnya apa dulu? Past tense kan. Nah, kalau past tense ini kan kalau pernyataan ini kan positif kan? Bener nggak? Nah, berarti kita cari negatifnya ya. Negatifnya kalau past tense apa? Ya, didn't they? Ya, didn't they? Paham? Bisa dipahami nggak? Ini saya posting dulu di grup. Materinya saya posting dulu di grup. Oke, berarti sudah habis ya. Sekarang gilirannya Mbak presenter. Sudah siap? Mbak Sela, presentasi modul berapa Mbak? 10 ya. Oh, 12 ya. Oke. Silahkan dimulai saja. Ya, siapa dulu? Mau Mbak? Ayo, siapa yang mau presentasi? Modul 10. Loh, kemarin kan janjinya bukan yang belum, yang mau kan.
Lah kalau gitu ya kemarin bilangnya ya jangan mau maju ya wis ra apa-apa wis. Ayo ini pakai punya Mbak Ika ini. Mbak Ika bagus ini apa main mapnya saya suka. Ini loh kalian tanya sama Mbak Ika buatnya gimana Mbak gitu kan. Nah ini membantu sekali nanti kalau Anda menghadapi ujian kan belajar gini oh ya gampang kan. Saya juga mau tanya sebetulnya. Saya sebetulnya mau tanya tapi saya malu. Oh, ya ya. Mbak, Mbak Ika nanti saya tanya di belakang aja ya. Eh, Ayo siapa mau presentasi ini? Pakai punya punya Mbak Ika nggak apa-apa. Yuk. Ya, siapa? Ya, oke. Oh, aku tahu. Berarti tadi keliru. Tadi keliru. Jadi gini, kalau compound sentence itu bukan subordinate, tapi coordinate. Coba dicek di modul. Oh ya, berarti ralat, ralat. Makanya tadi saya kok mikir kok subordinate. Sub itu kan artinya bertingkat. Oh ya, sorry, saya ralat ya. Gini, jadi makanya saya mikir namanya sub itu kan pasti bertingkat gitu ya. Nah kalau compound itu kan nggak bertingkat, ya itu kan nggak bertingkat. Nah ini sudah ada koreksinya di sini kan. Adverbial clause adalah dependent atau subordinate clause. Ya, jadi saya ralat. Untuk compound itu bukan subordinate tapi coordinate. Contohnya tadi ada but, and, or, for. Oke, siapa yang mau presentasi? Tinggal baca aja ini ada ini. Ya oke, yuk. Ya oke oke oke, dengar dengar. Mbak download aja di grup kan ada itu. Kalau misal nggak kelihatan di grup kan ada itu. Mana suaranya nggak ada? Ya udah saya aja yang presentasi kesuwen. Oke, jadi ya udah saya aja yang presentasi. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa adverbial clause itu banyak macamnya gitu ya. Ada adverbial clause untuk sebab akibat ya kan atau
kemarin apa namanya, result ya, result. Kemudian ada juga adverbial clause untuk purpose,